Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama itu ada Ferial Firman Syarido dengan NPM 20106311600094 dan saya sendiri Dwi Bintang Permana dengan NPM 20106311600008. Kali ini kami dibuatnya video ini yaitu guna untuk memenuhi tugas elektronika 1 yang diampu oleh Ibu Insinyur Laila Nurpulaila MT untuk membahas mengenai simulasi rangkaian penyiaran setengah gelombang. Sebelum ke simulasi, kita akan berkenalan dulu apa itu penyiaran setengah gelombang. Penyiaran setengah gelombang atau half wave rectifier ini merupakan rangkaian penyiaran yang paling sederhana, yakni terdiri dari satu dioda atau juga bisa lebih dari satu dioda atau paralel untuk mengubah tegangan arus bolak-balik menjadi tegangan arus arah. Lebih jelasnya ada di gambar ini. Nah, disebut juga penyiaran setengah gelombang ini karena penyiaran ini hanya melewatkan siklus positif dari gelombang AC. Keluaran dari penyiaran setengah gelombang ini memiliki riak lebih besar dibanding dengan penyiaran gelombang penuh. Rangkaian ini juga banyak digunakan pada power supply dengan frekuensi tinggi seperti pada power supply SMPS dan keluaran transformator playback televisi. Rangkaian penyiaran setengah gelombang ini juga kurang baik diterapkan pada frekuensi rendah seperti jala listrik rumah tangga dengan frekuensi 50 Hz. Hal ini dikarenakan rangkaian akan membuang satu siklus AC dan memiliki riak atau ripple yang besar pada keluaran tegangan DC sehingga memerlukan kapasitor yang besar. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari rangkaian penyiaran setengah gelombang ini. Pada dasarnya, prinsip kerja rangkaian ini memanfaatkan karakteristik dioda yang hanya bisa dialiri arus satu arah saja dan menghambat jalur arus arah lainnya. Pada arus AC, terdapat dua sisi gelombang, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif gelombang arus AC yang masuk ke dioda akan menyebabkan dioda menjadi bias maju atau forward bias, sehingga melewatkannya. Sementara pada sisi negatif gelombang arus AC yang masuk akan mengakibatkan dioda dalam posisi bias terbalik atau reverse bias sehingga memblokir sinyal negatif tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut adalah penjelasannya. Pada setengah siklus pertama positif yang ada di gambar ini seperti yang di hijau yang atas, adanya aliran arus AC dalam dioda N menjadikan dioda dengan bias maju yang diibaratkan dioda seperti saklar tertutup seperti gambar yang di tengah ini sehingga arus mengalir dan melewati hambatan air. Lanjut. Setelah itu pada setengah siklus kedua seperti yang ada di gambar yang hijau tersebut, dioda telah menjadi dioda dengan bias mundur yang memiliki sifat menghambat dan tidak menghantar. Artinya dioda seperti saklar terbuka, seperti gambar yang ada di tengah, sehingga tidak ada arus yang mengalir pada beban. Jadi setengah gelombang saja. Lanjutnya, tegangan output penyiaran setengah gelombang. Tegangan output dari penyiaran setengah gelombang ini memiliki banyak riak atau ripple dan memerlukan kapasitor yang besar untuk menghaluskan. Dalam perencanaan rangkaian penyiaran harus diketahui besar atau batas tegangan maksimum yang diperbolehkan pada dioda. Dinamakan dengan tegangan maksimum atau tegangan puncak peak inverse voltage karena pada saat dioda mendapatkan bias mundur atau balik maka tidak ada aliran arus. Nah, perhitungan tegangan DC outputnya itu dari penyiaran ini mengacu pada kondisi saat fase on dan fase off. Pada gelombang output, ketika fase positif, dioda menghantar sehingga tegangan output saat itu sama dengan tegangan puncak atau VP dari sinyal input. Sedangkan saat fase negatif, dioda tidak menghantar sehingga tegangan output pada fase ini dengan 0.
Lanjutnya ke simulasi rangkaian penyearas tengah gelombang menggunakan software Proteus. Komponen pada simulasi kali ini kita mengambil seperti gambar yang ada di rangkaian, yaitu sumber tegangan AC 120 volt 50 Hz, yang kedua resistor 10.000 ohm, yang ketiga dioda ideal, yang keempat trafo step down yang terbagi menjadi trafo lilitan primer 100 Henry dan trafo lilitan sekunder 1 Henry. Lanjutnya simulasi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Pada pembuatan rangkaian simulasi ini, pertama kita harus sudah menyiapkan komponen-komponen yang sebelumnya telah dijelaskan, yaitu ada dioda, resistor, transistor, dan sumber daya AC. Kemudian rangkaiannya kita jalankan dan kita lakukan simulasi menggunakan osiloskop. Untuk hasil simulasi ini akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi Bintang. Jadi kesimpulan dari hasil rangkaian penyarah yang tadi disimulasikan yaitu dalam rangkaian ini rangkaian hanya memungkinkan sebagian dari input yang lewat. Rangkaian ini tersusun atas dioda dan resistor yang dirangkai secara seri, di mana resistor bertindak sebagai beban. Tegangan AC tinggi melewati lilitan primer dari transformator step down. Kemudian tegangan rendah pada lilitan sekunder melewati dioda. Pada dioda berlaku bias maju selama setengah siklus atau putaran positif dari tegangan AC, dan bias mundur selama setengah siklus negatif, sehingga menghasilkan output sinyal searah gelombang seperti yang terlihat pada osiloskop. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.